Kalau Luktep itu adalah boneka arwah Thailand yang ada tatonya. Jadi mereka di blessing oleh biksu atau lersi untuk didoakan kemudian bisa reinkarnasi kembali. Apabila si anak asuh itu disayangi dengan tulus, dibimbing, didoakan, sudah pasti dia akan menyayangi orang tua asuhnya. Yang namanya anak asuh sudah menyayangi orang tua asuh, ya pasti dia juga akan menjaga orang tua asuhnya juga. Sama tuh ada 2 macam di bawah, Mbak. Warna putih, mau bawa nggak? Itu makannya ayam banyak. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Oke, naik gaji. Amin. Amin, amin, amin. Oke, ini ada di papan nih 5 menit gacor. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial banget, pakai telur 2 karet 3. Pedas berarti. Terus ya. Mbak Puri Harun. Iya. Oke, Mbak, selamat Puri. datang di Iya. studio Terima komedi. kasih. Studio komedi, saya pikir studio mistis, makanya pakai hitam-hitam. Iya, Kalau iya, komedi iya. kan kita pakai warna lain. Yo, Gitu. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Puri Harun ini salah seorang inilah kolektor spirit doll. Ya, Mbak, bener nggak, Mbak? Betul, Ya betul. kan? Takut Bukan salah. debt collector ya? Apa? Bukan debt collector. Bukan. Dan beliau juga dikenal sebagai pengisi spirit ke spirit doll. Mungkin gitu. Ya, Mbak, silakan iklan. Ya, iklannya apa ya? Ya saya spirit dolls collector, saya koleksi dari berbagai negara. Ada yang memang dibeli sudah ada isinya, Iya. seperti Luktep dari Thailand atau boneka-boneka dari komunitas Ghost Hunter Internasional yang memang haunted dolls gitu. Sengaja untuk kita observasi, kenapa dia nakal, kenapa dia galak gitu. Nah, ada juga beberapa yang memang di blessing di beberapa tempat di Indonesia, bonekanya kita beli kosongan, kita blessing. Oh, ada komunitas, Mbak ya? Komunitas Ghost Hunter Internasional ada. Ghost Hunter. Jadi itu khusus untuk pemburu-pemburu hantu ya, kita yang suka bikin YouTube penelusuran gitu dari berbagai negara. Biasanya mereka suka memberikan info tentang boneka-boneka berhantu yang mungkin pemiliknya udah nggak pengen asuh gitu. Iya, ya, sama lah kayak aku juga kadang banyak barang-barang yang dari klien itu nggak mau lagi Nggak mau ngurus lagi, Ki. ya. Lu aja deh ngasih makannya gitu kan. Sama tuh ada 2 macam di bawah, Mbak. Warna putih, mau bawa nggak? Itu makannya ayam banyak. Iya. Itu macannya dapat dari mana, Ki? Itu kebetulan macan Sumedang, Mbak. Oh, bagus dong, macan Sumedang. Tuh geli sendiri. Di sini itu kalau macan Sumedang, makasih ya. Oke, ada pertanyaan dari belakang kamera. Terus lu, gacor lu. Udah, kagak kreatif. Terus udah kemana aja nih, Mbak? Apanya? Kan aku nonton nih di YouTube Mbak Puri itu ada eksplor ke tempat rumah angker, Betul. pernah nggak eksplor ke warteg pas Ramadan, Mbak? Belum. Itu lebih horor, Mbak. Masa sih? Iya, Ya. warteg. Oh. Itu cuma nampak kaki doang, Mbak. Itu mah diumpetin kali karena takut ketahuan sama orang gitu. Oke, nah kita kenalan dulu nih, Mbak, sama Iya. si cantik tapi serem. Enggak, dia cantik loh. Cantik kok serem. Neng. Oh, namanya Neng. Neng aja. Bingung nggak bisa ngomong. Ini ada nggak spesialis dia itu apa gitu? Kalau Neng ini lebih ke retro ya. Oh, dia retro. Dia retro. Dia makanya kenapa saya bawa, tadinya kan saya mau bawa yang lucu-lucu. Tapi kasihan kalau yang lucu-lucu nanti kebanting sama yang di sini, diketawain gitu. Kita kan. lucu kok. Ada yang lucu. Lucu satu. Iya, yang lucu orang-orangnya di sini ya. Kalau yang di ruang ritual, aduh serem. Jadi aku bilang ya udah deh, Neng kita retro gitu di sana ikut sama Mami. Jadi ya Neng ikut. Oh, berarti dia bisa melihat ke dimensi masa lalu. Iya. Wah, Makanya keren. dari awal tadi saya masuk ke pintu,
I was falling in love with her ya, Ah. jatuh cinta banget karena memang dia punya deep story dan Terus kok mungkin bisa-bisanya aku ngasih ya? iya, dan mungkin Kigen itu jarang ajak dia ngobrol. Iya. Iya. Karena ada lukisan tadi mbak. Iya, jadi udah Ada udah 7 yang kepikiran. ngajak ngobrol. Iya. Itu lukisannya keren banget. Ada yang gedek kalau bahas lukisannya dia gedek banget. Kenapa? Gak tau. Lu sok ganteng gak tadi? Kok bisa mukanya dia ya? Itu pertanyaan sampai sekarang. Iya. Jadi pas Kenapa? saya ngelihat loh kok mukanya Ki Geni, ternyata narsis juga Ki Geni. Harusnya Arjuna kan. Iya. Raja Dewa itu lebih identik ke Arjuna, sosok perwayangan. Terus dia dikelilingi 7 bidadari yang bermaksud tujuan gambar ini seorang petapa, seorang yang berilmu tinggi tidak akan goyang dengan godaan-godaan wanita ataupun nikmat dunia. Oh gitu. Tapi aslinya seperti itu apa enggak? Alhamdulillah udah enggak. Udah enggak berarti udah gak kayak Arjuna dong, udah Udah nggak tergoda banyak lagi, udah. Oh, udah nggak tergoda lagi berarti udah Kalau sama. dulu sempat tergoda, ya kan? Oh. Sekarang alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Nah, udah capek. Jadi kita bahas apa lagi, Cong? Apalagi? Mbak, ada yang nanya nih. Hmm. Bagaimana ciri-ciri boneka yang termasuk spirit doll? Ciri boneka yang termasuk spiritual sudah pasti dia memiliki energi ya, kalau dari orang yang mungkin nggak bisa berkomunikasi ada something gitu di dalamnya yang mungkin bikin orang merinding. Kadang dia senyum kayak tadi ya Bella ya, Ya. kayak kadang dia senyum cantik banget, dia berubah, kadang berubah posisi seperti itu sih. Tapi kalau bonekanya yang yang biasa tidak menimbulkan energi atau perasaan apapun ya biasanya boneka kosong gitu. Oh, dia ngikutin mood juga mbak ya. Mood orang yang di dekatnya negatif, dia pasti cemberut. Cemberut ya. Nah, sama iya. sebenarnya yang di bawah juga gitu. Iya, betul. Terus mbak ada nggak yang memang sampai ekstrim banget boneka itu sampai berpindah tempat? Kalau berpindah tempat sih enggak ya, cuman ngetok-ngetok lemari. Saya kan ada lemari kaca boneka. Terus juga pernah dicekek gitu pas mau tidur gitu. Ada yang nakal-nakal juga gitu. Tapi akhirnya saya bilang kalau kalian nakal ya udah mami nggak mau urus ya, mau mami larung aja deh ke Bali gitu biar nggak pusing. Oh, dia diancam mereka ya? Jadi takut kan kalau dilarung ke laut kan takut. Iya. Jadi ya baik. Nah kalau kan ini kan masuknya mbak ya, kan ada gumantong, ada luktep nih. Ini kan masuknya luktep ya kali ya? Oh enggak, ini Oh, enggak. boneka arwah. Oh, boneka arwah beda lagi? Beda, kalau luktep itu adalah boneka arwah Thailand yang ada tatonya. Jadi mereka di blessing oleh biksu atau lersi untuk didoakan kemudian bisa reinkarnasi kembali. Iya benar. Gitu. Nah kalau misalnya boneka arwah tanpa adanya tato biasanya kita blessing gitu dengan oh ya di sini ada yang baik, ada yang bagus, mungkin ada orang yang perlu gitu. Berarti tanpa adanya kayak abu ataupun organ-organ dari bayi ambar enggak ya? Nah, Oh beda boneka arwah. beda. Nah ilmu baru guys. Boneka arwah, luktep, gumantong ini beda gitu loh. Selama ini orang nganggapnya apa? Boneka apa? Nih Bukan. Falcon. Jadi selama ini kan orang bilang boneka arwah itu sama nih mbak, sama luktep gitu kan. Bahkan banyak juga dari teman-teman kita yang supranatural nganggapnya sama. Oh enggak. Wah ini sama nih dari Thailand. Oh ternyata Beda. ini wawasan baru juga untuk aku juga lah ya. Ternyata beda boneka arwah ini ya. Berarti arwah yang dimaksud yang memang gentayangan atau gimana? Yang memang gentayangan, mereka belum rest in peace, mereka butuh doa, butuh bimbingan, butuh asuhan. Tetapi kalau yang mohon maaf nih kalau yang bunuh diri gitu enggak, karena kan mereka agak posesif ya. Oh, ada dampak ya nantinya ya? Iya, jadi lebih posesif malah nantinya nggak seneng kalau kita punya keluarga. Sementara kan saya sendiri juga saya punya anak, saya juga punya keluarga. Jadi nggak mungkin saya pengen ngasuh yang nakal gitu. Jadi paling juga kebanyakan adalah anak-anak kecil yang dibunuh sama orang tuanya, baik orang tua kandung atau orang tua tiri dan juga bayi-bayi aborsi. Gitu. Keren. Berarti mereka yang ini ya fokusnya ke anak-anak ya? Ke anak-anak karena anak-anak meskipun berisik tapi agak lebih gampang diatur. Oke.
Mbak, kan kalau aku kan koleksi aku kan agak-agak Ekstrim. yang di luar nalar lah ya, orang akal sehat gak bakal mau koleksinya kan gitu. Iya, iya. Dan biasanya kita kan kasih makannya itu pakai sesaji atau apa, darah dan hal lain-lain. Kalau boneka arwah Saya itu apa? kasihnya wafer, ciki, susu. Oh, Hmm. berarti mereka kayak lebih memakan saripatinya ya? Iya, memakan saripatinya. Ah. Terus kadang juga kalau ini plastiknya nggak usah dibuka ya, nanti 2 hari lagi supaya nggak mubazir mami bagiin ke yang lain. Tapi kalau susu udah pasti sedotannya kita buka. Ah. Terus kayak yang kecil-kecil saya bagiin karena kan banyak ya, ada 370. Nah, ada yang senangnya kopi, ada yang senangnya susu kental manis, ada yang senangnya susu stroberi, ada yang susu vanila gitu beda. Kinder Joy ya enggak ada? Kinder Joy ada. Ada, punya gua ada, dikasih Kinder Joy. Kan udah nggak boleh dijual lagi. Nah, jadi lupa aku nanya apa nih. Tadi ada barusan. Oh gini Mbak. Nah, kita mematahkan kan kalau biasa kalau di KGS Entertain itu kita banyak ada tips yang masuk logika gitu loh. Iya, iya. Nah, kayak kan orang banyak nih yang beranggapan kalau susunya netes itu dimakan sama jin. Iya. Padahal kan kalau di secara apa ilmu apa? Nah, logika itu kan tekanan, Mbak. Tekanan. Iya kan? Coba tolong Mbak diperlurus karena Jadi- banyak yang beranggapan seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya semuanya karena tekanan, mungkin semua susunya netes. Jadi Benar. ada beberapa momen di mana ada anak-anak di depan yang dia mau minum, yang di belakang nggak mau sebulan, 2 bulan, nggak, aku lagi bosan. Tapi di saat mereka haus nih, mereka bisa netes sampai luber-luber. Jadi tidak selamanya netes. Oh, semakin tekanan itu semakin kencang. Iya, Oh, itu. haus, abis Itu logika, main-main, itu logika. kayak Karena energi dari arwah sendiri itu udah energi, dan apa yang ada di boneka itu udah energi, dan di saat energi ini ingin menginginkan sesuatu kehendak dia akan mempercepat Mm-mm. tekanan air keluar tadi. Iya, Oke. kayak gitu. Keren. Nah, ini masuk akal nih, ini baru masuk akal. Dari kemarin tuh aku mengatakan, wah tuh lagi minum, lagi makan. Iya. Mana makan kayak gitu kan. Karena kita kan dulu kan zaman kecil masih bandel-bandel tuh, Iya. sajen kita makanin. Apalagi kalau dulu di kuburan ini ya, di kuburan orang Tionghoa itu biasa kan makanan banyak tuh. Iya. Kalau hari-hari tertentu kita makanin. Nah, di saat udah kita mengenal tentang budaya, tradisi dan sesaji, ini baru kita tahu nih, oh kayak gini, mereka tidak mengambil makanannya tuh langsung hilang gitu, enggak. Iya. Tetapi saripatinya Mbak ya. Betul, saripatinya aja. Saripatinya. Jadi seperti penghormatan lah sebenarnya Mbak ya. Kita penghormatan kepada arwah ini untuk, nih silakan, kalian udah ada di sini, kalian kita apa ya namanya, adopsi ya. Iya, diadopsi. Karena kan gini ya, kita tinggal bersama mereka nih. Terus saya misalnya makan nasi, makan pizza, makan spaghetti, terus mereka ngeliatin, kan secara ini toleransi kita kok nggak care, nggak sayang, karena kan mereka udah kita anggap sebagai anak asuh. Jadi hanya sekedar berbagi, dan yang dibagikan kepada mereka juga tidak sebanding dengan apa yang kita bagikan kepada manusia gitu. Jadi kita juga tetap harus healing lah sama manusia, berbagi sama mereka. Aku punya teman, kalau ingat cerita Mbak itu, aku punya teman, dia setiap makan di warteg ataupun makan di mana kita dimanapun itu, dia selalu gini Mbak, habis makan itu makanan itu ditumpahin di bawah atau di samping dia kadang. Iya. Kadang kayak ada martabak atau kita lagi makan apa, ditaruh di belakang. Aku nanya nih, ngapain gitu kan? Memang ada kelihatan kayak sosok anak kecil. Iya. Ada yang ikut kata dia, dia selalu minta makan gitu loh. Iya. Dan itu terjadi memang, benar Mbak ya. Terjadi, dan mereka cuma minta makan aja. Kalau minta yang aneh-aneh ya enggak lah. Ada pertanyaan nih Oke. dari Ahmad, ya kan? Oke. Pertanyaan agak panjang nih ya. Boleh. Jadi agak benar-benar dipahami ya. Bentar aku terawang, Ahmadnya tuh Ahmad Ridwan. Hah? Enggak. Apa boneka Jalangkung dan Jenglot termasuk kategori boneka spirit doll? Oke. Jika iya, apa persamaannya dengan boneka spirit doll biasa? Jika tidak, apa yang membedainnya? Ini nanya ke aku apa ke Mbak Puri? Bebas. Nah, Dari mungkin Mbak dari spirit doll-nya Ya. Pak Puri yang Ya. jawab. Kalau Ya. Jalangkung, setan-setanan.
Iya, jadi kalau boneka arwah adalah boneka yang memang sudah dipilih oleh arwah tersebut untuk dimasuki sebagai rumahnya. Jadi tujuannya supaya dia nggak gentayangan dan tidak mengganggu gitu kan, nggak mengganggu kemana-mana. Dan sebelumnya juga kita tanya dulu, mau nggak dikasih aturan? Kalau di Mami itu ada aturannya loh. Apa aturannya? Aturannya nggak boleh nakal. Kita harus berdoa, harus bareng-bareng gitu berdoa kalau malam. Nah terus meskipun ada dari Thailand yang Buddha, dari Bali Hindu segala macem, kita tetap kasih mereka offering pada saat berbuka puasa gitu. Jadi pada saat Ramadan ya kita puasa aja karena mereka udah feels like family, udah kayak anak-anak aja gitu. Nah silakan kalau jelangkung. Nah, kalau jelangkung itu sebenarnya boneka yang dibuat oleh manusia dan dilakukan ritual khusus pemanggilan arwah-arwah penasaran. Dan di situ kita untuk mengungkap sebuah tragedi ataupun banyak disalahgunakan untuk meminta nomor togel, nomor togel ataupun keisengan-keisengan. Tapi dahulunya dipanggil untuk memanggil arwah yang penasaran dan untuk disempurnakan juga sebenarnya tujuannya, Mbak. Iya. Beda sama jenglot. Kalau jenglot itu hasil pertapaan seseorang yang dia ketahuan di saat pertapaannya. Nah makanya yang lebih tinggi itu biasanya Batara Karang. Batara Karang itu selalu ada di pinggir laut. Orang yang bertapa di pinggir laut sudah puluhan tahun, tiba-tiba ketahuan sama orang. Dan dia mengecil. Tapi Allah alam ini udah hampir jarang ditemukan. Udah hampir jarang. Dan yang beredar. Kalau ada pun itu buatan manusia. Oh, buatan manusia banyak kan ya. Tapi buatan manusia yang dibentuk ini dari hewan-hewan juga, Mbak. Dari tulang katak, dari tulang kelelawar, dari tulang-tulang binatang, ayam kadang atau apa itu disusun menjadi bentuk manusia. Yang ujung-ujungnya ini bisa mempunyai spirit. Ya spiritnya otomatis udah pasti negatif karena darah tulang kotoran kembali lagi. Di situ pasti negatif. Beda dengan boneka arwah yang udah disempurnain dan dia punya aturan dan diajak untuk beribadah gitu. Oh iya, tadi kan ada golongan darah O itu kenapa? Iya. Waduh ditanya dong. Mumpung ingat. Aduh, mumpung ingat. Jadi golongan darah O itu bisa dibilang kalau mempunyai genetik yang kuat. Jadi memang dia seperti udah pakemnya setiap pembentukan dari benda-benda goib itu mintanya pasti darah O. Nah, kalau darah yang lain nggak mau A gitu B? Enggak, jarang diterima. Kurang enak? Mau sih mau, tapi kalau untuk hajat-hajat tertentu itu nggak kepake. Sama halnya kita ritual nih pakai darah ayam biasa. Sedangkan ada permintaan yang menggunakan darah gagak, darah ayam cemani. Ini punya spesial yang berbeda. Nah, apa tuh spesialnya? Karena dari sosok mereka itu hitam full. Golongan darah O gini nih hitam. Oh, jadi darah O. Oh ya, Oke, gampang nyari darahnya. Nyari darah sendiri. Terus kalau gagak itu kan dulu dipakai memang karena dia suka ngambil kemakan kotoran, Mbak ya. Jadi mungkin itu dianggap kotor. Terus dari ratu-ratu penyihir itu rata-rata peliharaannya burung gagak. Udah identik sama kehidupan dari nenek moyang kita dulu. Dipilihnya ketajamannya, kecerdasannya itu dari burung gagak. Sedangkan cemani sendiri itu beredar di Indonesia karena itu adalah binatang peliharaan dari raja-raja terdahulu. Yang punya, yang makan itu cuma raja doang gitu. Dan itu dianggap sakral karena dia bisa menolak bala. Menolak bala dan darahnya dipercayai bisa untuk keberuntungan ataupun untuk memperlancar hajat seseorang. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ada nih. Balik ya. Kebalik. Ada nih dari Norina. Apa dampak dan manfaat kita merawat spiritual? Nah, Mbak, silakan dijawab. Dampak dan manfaat. Jadi, Dampaknya dulu. iya, apabila si anak asuh itu disayangi dengan tulus, dibimbing, didoakan, sudah pasti dia akan menyayangi orang tua asuhnya. Yang namanya anak asuh sudah menyayangi orang tua asuh, ya pasti dia juga akan menjaga orang tua asuhnya juga. Jadi kalau ada apa-apa ya dia akan memberitahu, dia akan memberikan pertanda kalau ada sesuatu hal yang kurang baik gitu kan.
Nah kalau ada orang-orang yang jahat atau apa, dia suka kasih jangan kasih uang ke dia, misalnya nanti akan ketipu atau apa gitu, baik melalui mimpi ataupun melalui batin. Nah tetapi apabila si anak asuh ini pada saat diadopsi dianggap sebagai mesin untuk menghasilkan uang, dia disuruh bikin tokonya rame, disuruh menghasilkan uang banyak dan lain-lain tanpa didoakan, tanpa dibimbing, ya sudah pasti dia akan memberontak. Apalagi banyak juga yang suka nyuruh-nyuruh tapi nggak pernah dikasih offering, terus juga tidak sesuai dengan komitmen awal yang katanya mami mau didoain tapi dia nggak pernah doain. Aku disuruh-suruh setiap kali mengalami kemalangan, apes, nyalahin anak asuh gitu. Sehingga si anak asuh ini menjadi berontak dan marah kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi ya semuanya adalah kuasa dari Tuhan gitu aja. Jadi anak asuh mah ya udah, kita mah teman aja, anak sama orang tua aja gitu. Jadi jangan nganggap kayak punya anak asuh udah pasti kaya, enggak. Malah kita juga harus punya banyak uang. Ya, mami juga harus kerja dari pagi sampai malam cari endorse dan lain-lain. Karena bajunya mereka, make upnya mereka juga mahal. Benar banget. Lumayan Benar. gitu. Nah, hobi kita sebenarnya mahal, Mbak. Iya. Iya. Nah, syarat adopsi spirit doll kalau milik Mbak Puri. Harus ada nama lengkap, tanggal lahir, golongan darah. Oh gitu. Nama Golongan darah apa nih nggak bisa nih? golongan darah apapun bisa. Oh, biar tapi disesuaikan ya? biar disesuaikan, Oh. kayak gitu. Dan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa ke Instagram Boneka Furi Harun gitu. Itu ada admin yang menjawab, tapi semua jawaban admin sudah atas persetujuan kita. Karena ada beberapa anak asuh yang misalnya, mami aku pengen orang tua asuhnya yang berdoanya ke kuil Kuan Im ya. Nah jadi sudah pasti kita harus mencari orang yang memang Buddha. Oh, sesuai dengan agamanya, sesuai dengan golongan darahnya. Biar kalau takutnya kan kalau golongan darah beda, wah bukan anak gue loh. Oke, pesan-pesan apa nih yang bisa dikasih dari Mbak Puri? Pesan-pesannya ya kalau buat saya anak asuh adalah anak ya, keluarga. Jadi mengasuh, membimbing dan mendoakan. Terus juga tetap aja kita harus minta segala sesuatunya sama Tuhan dan berbuat baik gitu. Karena kalau punya anak asuh kitanya jahat, mereka akan menduplikasikan apa yang kita lakukan. Jadi itu kita harus waspada gitu. Siap. Kayak gitu. Cukup. Oh, dari aku juga. Iya dong. Oke. Hah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita rawat saat ini, seperti bisa boneka, bisa keris, bisa apa, jangan mengharapkan kekayaan dari benda-benda tersebut, tetapi rawat mereka, jangan sampai punah. Misalkan pusaka itu dirawat, jangan sampai punah, jangan sampai hilang tentang budaya dan tentang filosofi ceritanya. Terus kalau boneka dirawat sesuai perjanjian dan permintaan dari awal. Untuk hasil kaya dan atau enggak kayanya itu kembali kepada kalian. Oke, saya Ki Geni Seketi pamit undur diri dan Mbak Puri Harun. Oke, jangan lupa follow juga Instagram Mbak Puri, Instagram Ki Geni, dan YouTube channel Furi Harun. Iya. Oke. Terima kasih. See you, bye bye.